Pak, izin Pak, mau bertanya, bagaimana sih tanggapan Bapak sekarang tentang berita lama yang kini beredar kembali mengenai statement Bapak di tahun 2014 tentang Pak Prabowo di media sosial? Ya, itulah panggilan zaman sekarang. Ya, selalu diputar-putar barang yang sudah lewat. Satu kejadian yang diputar pada tempat yang salah dan waktu yang salah, itu namanya hoax. Kalau kita lihat zaman sekarang ini, yang menjadi dipercaya publik adalah hoax dan simulakrum. Dulu adalah dulu, dan konteksnya dulu, Pak Prabowo, saya bukan tidak suka sama beliau, sama pendukungnya waktu itu dulu, bukan sekarang. Sekarang kan tidak, semuanya berubah, zaman pun berubah. Jadi saya mendukung Pak Prabowo, tapi kan tidak bisa terbuka. Kenapa? Karena saya kan orang tua, dan saya pikir kalau dulu kan yang berhadap-hadapan beda ya. Sekarang kan juga tidak sama. Sekarang ini kan sama-sama orang berwawasan kebangsaan, sama-sama nasionalis. Karena itu saya tidak mau untuk bisa berpihak secara fisik, nyata, terbuka. Tidak. Tapi saya tetap mengharapkan selalu dan mendukung selalu Pak Prabowo untuk memimpin negara ini. Dan saya ramalkan, beliau menang sejak 3 bulan yang lalu kan di media, dan itu pasti menang, dan kan terbukti karena memang rakyat suka sama dia, rakyat mendukung dia, orangnya komit loh. Ya, saya harapkan bisa melanjutkan ke prestasi Pak Jokowi, tapi dengan lebih lagi kekuatannya. Karena kan semua orang ada kelemahan, ada kekuatan. Kelemahan yang ada di presiden-presiden yang lalu, termasuk Pak Jokowi, akan tertutup oleh Pak Prabowo. Prabowo itu orangnya komit terhadap komitmennya dan tegas, kanan-kanan, kiri-kiri, iya, iya, tidak. Itu pemimpin seperti itu yang kita harapkan. Kalau masyarakat terus percaya sama hoax dan simulakra, itu ya tanda bahwa zaman ini sudah menjadi zaman dari busuknya kebenaran. Busuknya kebenaran dalam bahasa Inggris disebut the post-truth. Era ini adalah era di mana ketidakjujuran itu sudah membahana di masyarakat kita. Ketidakjujuran itu penyebabnya adalah kemerosotan etika sosial. Etika sosial, nilai-nilainya, etika Pancasila itu sudah mulai luntur. Ini kita harus waspadai. Munculnya intoleransi antarumat beragama, ini salah satu indikasi. Intoleransi ini berkembang tidak nyata, bisa bergerak di bawah tanah yang kita tidak tahu. Kapan-kapan juga akan muncul tenggelam demikian. Jadi masa yang seperti ini masyarakat harus waspada. Karena hoax dan simulakra itu menjadi konsumsi umum dan lebih sekarang dipercaya dari kebenaran. Sebabnya tadi itu, sebabnya ya karena kemerosotan etika Pancasila di masyarakat kita terjadi. Dan itu semakin lama semakin cepat kemerosotan itu. Ya, jadi kita tidak bisa kata-kata seperti kita mendukung NKRI, tapi NKRI bersyariah itu kan namanya itu di bawah tanah itu. Jadi jangan terus seneng, terus merasa kita bangsa kita ini udah pada sadar. Mas sadar apanya? Itu satu tipu muslihat itu strategi licik yang hati-hati. Saya minta masyarakat kita mewaspadai seperti itu dan kita belajar dari pengalaman kita selama ini. Ya, saya harapkan semuanya bisa bergabung supaya menjadi penyeimbang di dalam pemerintahan Prabowo Gibran.
Pancasila tidak mengenal oposisi, hanya mengenal penyeimbang, supaya seimbang. Karena itu Pak Prabowo jelas dari sejak kecil dia, bukan baru sekarang, ingin persatuan dan kesatuan bangsa, itu diutamakan. Dia merangkul semua elemen di masyarakat kita. Karena itu saya bikin lagu, bergabung atau jangan mengganggu. Kalau ingin mencapai cita-cita kita ya, lagu ini sebentar lagi juga ada di YouTube. Jangan mengganggu lah kalau memang tidak mau bergabung. Tapi silahkan bergabung supaya kita bisa bersatu membangun negeri ini. Bukan berarti tidak mau dikritik. Kritik boleh, tapi kritiknya yang membangun. Kritik juga disampaikan secara sopan. Walaupun kritik maksudnya baik, kalau disampaikannya tidak baik, kamu kasih uang ke saya, kamu lempar ke muka saya, kan jelek. Walaupun saya perlu duit tapi dilempar ke muka saya, ngasih. Jadi kritik pun walaupun bagus tujuannya, kalau disampaikannya jelek, ya jelek. Ya itu yang saya harapkan, dan kita dukung pemerintahan yang akan datang supaya stabil. Karena hanya dengan stabilitas kita bisa mencapai kemajuan ekonomi. Kemajuan ekonomi, dan kita bisa menggali lebih dalam kepribadian kita di bidang kebudayaan supaya kita punya pride, punya kebanggaan sebagai bangsa. Karena itu ini di Mojopahit kan, lihat kan ini Keraton Mojopahit ini adalah menggali kebudayaan pribadi, kebudayaan asli bangsa Indonesia. 52 duta besar dari negara asing segera akan datang ke sini dan akan melihat. Saya ingin tunjukkan bahwa Indonesia itu seperti ini, Nusantara itu seperti ini. 200 tahun sebelum benua Amerika ketemu. 200 tahun sebelum ketemu. Jadi jangan berlagak mau bikin kita beradab. Kita sudah beradab di saat mereka masih biadab. 200 tahun mereka masih tembak-tembakan ala cowboy, Wild West. 200 tahun sebelum itu kita udah seperti ini. Ini Majapahit. Ya jadi ini biar mereka tahu, dan terutama kalian juga generasi penerus bangsa menyadari hal itu. Terima kasih ya. Terima kasih.